AC Milan kemungkinan besar akan mengandalkan Pervis Estupiñán sebagai bek kiri utama saat menghadapi rival sekota di Derby della Madonnina. Keputusan ini muncul setelah kondisi fisik Davide Bertesaghi belum sepenuhnya pulih dan diragukan masuk skuad untuk laga panas tersebut. Situasi ini membuat Estupiñán hampir pasti mendapat pilihan utama AC Milan. Bek asal Ekuador itu sebelumnya memang sempat kehilangan tempatnya di tim inti setelah beberapa penampilan kurang meyakinkan di awal musim. Sejak saat itu hubungan Estupiñán dengan para pendukung Rossoneri tidak selalu berjalan mulus. Penampilan yang dianggap mengecewakan membuatnya sempat tersisih dari posisinya diambil oleh pemain muda dari akademi klub. Meski begitu, dalam beberapa kesempatan terakhir ketika diberi peluang bermain, Estupiñán disebut selalu merespons secara positif. Ia tetap menunjukkan sikap profesional dan tidak memperlihatkan rasa kecewa meskipun sempat kehilangan status sebagai pemain inti. Estupiñán sendiri baru bergabung dengan Milan pada bursa transfer musim panas lalu dari Brighton and Hove Albion dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro. Kedatangannya langsung membawa tekanan besar karena ia harus menggantikan peran penting Theo Hernandez yang sebelumnya meninggalkan klub. Pada laga pembuka musim bersama pelatih Massimiliano Allegri, Estupiñán sebenarnya langsung dipercaya sebagai starter. Namun, penampilannya saat itu dinilai kurang memuaskan, terutama karena beberapa kesalahan dalam bertahan. Ia bahkan ditarik keluar pada awal babak kedua setelah Milan kalah dari Cremonese. Kini derby melawan Inter Milan pada Senin dini hari akan menjadi momen pembuktian bagi sang pemain. Sebab pada pertemuan pertama pada musim ini ia hanya duduk di bangku cadangan. Sehingga pertandingan kali ini berpotensi menjadi pengalaman pertamanya merasakan langsung panasnya derby Milan di lapangan. Dengan pengalaman bermain di berbagai pertandingan besar sepanjang karirnya, Estupiñán diyakini memiliki kesempatan untuk membalikan opini publik. Derby ini menjadi panggung bagi sang pemain untuk membungkam para kritik dan membuktikan dirinya masih layak menjadi andalan Milan di sisi kiri pertahanan. Dalam wawancara eksklusif di Sport Golazo, striker baru AC Milan Niclas Füllkrug mengaku langsung jatuh cinta dengan klub barunya tersebut. Füllkrug mengatakan dirinya sangat menyukai budaya di klub dan merasa bangga bisa mengenakan seragam AC Milan. Ia juga merasa bersyukur mendapat kesempatan bermain di klub besar yang bermarkas di San Siro tersebut. Meski baru bergabung dengan tim yang kini dilatih Massimiliano Allegri, Füllkrug mengaku sudah merasakan ikatan yang kuat dengan klub. Sambutan hangat dari manajemen dan para penggemar membuatnya cepat beradaptasi dan merasa seperti di rumah sendiri. Menurutnya, hubungan dengan klub dan fans terasa sangat kuat sejak awal kedatangannya. Karena itu, ia mengaku sangat senang bisa bermain untuk AC Milan dan sudah tidak sabar menjalani derby Milan pertamanya melawan Inter. Jurnalis dari media olahraga Italia Gazzetta dello Sport yaitu Gregorio Spigno mengungkap analisis terbaru tentang kekuatan tersembunyi AC Milan menjelang laga derby penting. Data statistik menunjukkan bahwa situasi bola mati menjadi salah satu senjata paling berbahaya tim musim ini. Tim yang dilatih Massimiliano Allegri ini tercatat sudah mencetak 14 gol dari bola mati sepanjang musim. Rinciannya terdiri dari 6 gol dari tendangan sudut, 2 dari tendangan bebas tidak langsung, 5 penalti, dan 1 dari lemparan ke dalam. Catatan ini menempatkan Milan di posisi ketiga dalam klasifikasi gol bola mati di Serie A. Namun ada satu fakta yang cukup mengkhawatirkan. Walau Milan memiliki pertahanan terbaik kedua di Liga dengan hanya 20 kebobolan, sekitar setengah dari gol tersebut justru datang dari situasi bola mati lawan. Salah satu faktor peningkatan tajam dalam efektivitas bola mati Milan adalah kehadiran gelandang veteran Luka Modric. Mantan pemain Real Madrid itu disebut menjadi eksekutor utama yang meningkatkan kualitas tendangan bebas dan umpan bola mati tim. Selain itu, Milan kini juga memiliki keunggulan fisik di kotak penalti. Kehadiran pemain tinggi seperti Adrien Rabiot membuat ancaman udara Milan semakin berbahaya. Kondisi ini juga membantu bek tengah seperti Srajana Pavlovic untuk lebih agresif maju saat situasi tendangan bebas. Di sisi lain, laporan tersebut juga menyoroti kelemahan Milan.
tim masih cukup rentan saat menghadapi tendangan sudut lawan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar gol ke gawang mereka. Milan diketahui memang memiliki beberapa spesialis bola mati yang sangat berbahaya seperti Luka Modric, Christian Pulisic, dan Davide Bartesaghi. Umpan-umpan mereka sering dimaksimalkan oleh pemain dengan postur tinggi di kotak penalti. Satu evaluasi penting bagi tim adalah meningkatkan keberanian Mike Mignon saat keluar mengamankan bola udara. Situasi ini dianggap krusial, terutama menjelang laga derby yang diprediksi akan banyak menghadirkan duel bola mati. Derby nanti akan menjadi ujian besar bagi Milan. Apakah senjata bola mati mereka tetap mematikan atau justru kembali menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh lawan? Pertandingan panas antara AC Milan dan Inter Milan akan tersaji pada pekan ke-28 Serie A musim ini. Laga yang dikenal sebagai Derby della Madonnina ini akan digelar di Stadion San Siro dini hari nanti. Derby kali ini datang pada momen yang sangat krusial bagi Milan dalam persaingan gelar Liga. Saat ini Inter masih kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 10 poin atas rival sekotanya tersebut. Situasi ini membuat tim asuhan Massimiliano Allegri tidak punya banyak pilihan selain menang. Jika Inter berhasil meraih 3 poin, selisih bisa melebar menjadi 13 poin, sementara musim hanya misalkan sekitar 10 pertandingan lagi. Karena itu kemenangan ini menjadi satu-satunya cara realistis bagi Milan untuk menjaga peluang meraih Scudetto tetap hidup. Rossoneri sendiri sukses menaklukkan Inter pada pertemuan November lalu ketika gol Christian Pulisic dan aksi penyelamatan penalti dari Mike Mignon memastikan kemenangan mereka. Kini Milan berharap bisa mengulang hasil tersebut dalam derby yang berpotensi menentukan arah perburuan gelar musim ini. AC Milan dikabarkan tengah menghadapi ketegangan internal antara CEO Giorgio Forlani dan Direktur Olahraga Iglitari yang membuat suasana klub terlihat terpecah belah. Menurut laporan Tuttosport, ketegangan muncul dari perbedaan pandangan dalam kebijakan transfer pemain dan kurangnya komunikasi antar keduanya. Bahkan posisi Tari sebagai direktur dikabarkan akan dievaluasi oleh manajemen Rossoneri pada akhir musim nanti. Situasi ini sendiri bukan hal baru bagi Milan. Sejarah mencatat perselisihan serupa pernah terjadi pada era Barbara Berlusconi dan Adriano Galliani pada 2013, serta konflik saat pengelolaan oleh Elliott Management. Meskipun Tari baru bergabung musim panas lalu atas permintaan Forlani, keputusan transfer terakhir menimbulkan ketidakharmonisan. Tari berperan besar dalam mendatangkan bintang veteran Luka Modric secara gratis, sementara Forlani fokus pada kesepakatan pemain seperti Samuel Ricci dan Ardon Jansari yang memakan biaya cukup besar. Di tengah ketegangan ini, pelatih Massimiliano Allegri memilih tetap tenang dan kooperatif, tidak memberikan komentar publik demi menjaga suasana kondusif menjelang derby melawan Inter Milan. Allegri berharap perpecahan internal dapat segera diselesaikan sebelum bursa transfer musim panas, karena ia sangat ingin tambahan pemain berpengalaman untuk bersaing di Liga Champions musim depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.